never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez finish kedua pada hari pertama MotoGP Jepang, namun mengatakan dia tidak senang karena mereka mengalami banyak masalah dan tidak memahami apapun. Pembalap Gresini itu tidak bisa menyelesaikan balapan minggu lalu di Indonesia ketika mesin Ducati GP24 miliknya rusak, dengan cara yang aneh. Sebuah masalah yang menurut pengendara sendiri sedang diselidiki oleh pabrikan, karena itu bukan kerusakan biasa. 5 hari kemudian, di Motegi, garasi Gresini kembali mengalami aktivitas yang tidak biasa dan salah satu dari 2 sepeda motor Marc Marquez dihentikan dalam waktu lama dan ditutupi oleh tirai, situasi yang tidak biasa dalam sebuah latihan. Terlepas dari segalanya, Marquez mencapai waktu terbaik kedua hari itu, memenuhi tujuan besarnya pada hari Jumat, yaitu langsung menuju Q2. Waktu kami yang sebenarnya adalah tempat keempat, Marc memperingatkan di penghujung hari. Saya yang kedua, tapi saya tidak senang karena kami punya banyak masalah dan kami belum memahami apapun. Pembalap Spanyol itu sedikit bingung, memastikan bahwa dasar motornya sama seperti di Indonesia. Logikanya, mereka bertanya kepada Marc tentang dugaan masalah pada sepeda motornya. Kami mengalami masalah rem dan saya tidak akan menyebutkan yang lainnya. Tapi mereka menggunakan kedua motor tersebut, tambahnya dengan sedikit lebih serius pada situasi tersebut. Pemenang di Motorland dalam kondisi rumit dan di Misano berkat 4 tetes. Di awal balapan, bagi Marquez trek rumit biasanya menjadi kaki tangan pada saat ini dalam karirnya. Kalau besok kemarau lebih baik, ujarnya. Jika sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa saya harus berlari pada hari Minggu, saya tidak tahu harus berpaling kemana. Tambahnya, mengirimkan pesan disorientasi. Salah satu berita hari ini selain aktivitas di lintasan, adalah pengumuman Honda mengenai penandatanganan salah satu insinyur kelas berat di MotoGP. Pemimpin teknis Aprilia Romano Albesiano, sebuah langkah yang telah dituntut Marc selama bertahun-tahun dan itu tidak pernah sampai ketika dia berada di HRC. Sementara itu, Aleix Espargaro mengapresiasi kedatangan Fabio Sterlacchini ke Aprilia sebagai direktur teknis baru dan kepergian Romano Albesiano yang akan menemaninya ke Honda. Salah satu suara yang paling diharapkan terdengar pada hari Jumat ini di Motegi adalah suara Aleix Espargaro. Pembalap Spanyol itu menghitung hadiah utama untuk pensiunnya sebagai pembalap penuh waktu, setelah itu ia akan pergi ke Honda sebagai penguji. Tapi dia bukan satu-satunya yang melakukan langkah itu dari Noale. Tepat sebelum latihan dimulai, telah dipastikan bahwa Romano Albesiano akan meninggalkan proyek Aprilia setelah 11 tahun, dan grup Piaggio setelah beberapa dekade, dan bahwa ia akan beralih dari direktur teknis merek tersebut menjadi melakukan pekerjaan yang sama di pabrik Jepang. Penggantinya di rumah Italia adalah Transalpine lainnya, Fabiano Sterlacchini, mantan Ducati dan menjabat direktur teknis KTM hingga tahun ini. Sejak ia meninggalkan posisi tersebut beberapa bulan lalu. Espargaro, yang masih berstatus sebagai Capitano Aprilia, memberikan pandangannya dan menjelaskan bahwa, baginya, ini adalah langkah yang baik untuk merek tersebut, yang terbilang stagnan sejak ia sendiri memperjuangkan gelar juara MotoGP 2 musim lalu. Karena itu, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji sosok bosnya, Rivola. Saya pikir Aprilia mendapat manfaat dari ini, dia memulai dengan berkata. Setelah tahun baik yang kami lalui pada tahun 2022, saya pikir kami sedikit mengalami stagnasi, dan saya pikir mereka perlu mengambil bukan hanya 1, tapi 2 langkah maju jika mereka ingin memperjuangkan gelar juara dunia. Saya pikir beberapa perubahan telah terjadi. Dan beberapa di antaranya telah dilakukan Massimo Rivola, yang menurut saya adalah CEO yang spektakuler. Marc Marquez mengklarifikasi bahwa kegagalan mesin yang dialaminya di GP Indonesia
Merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ducati yang sedang mencari penyebab pasti dari masalah tersebut. Bisakah masalah keandalan mengganggu perebutan gelar Ducati? Marc Marquez melihat mesinnya tiba-tiba rusak saat GP Indonesia, tanpa peringatan sedikit pun saat ia sedang melakukan lap tercepat di balapan tersebut. Menurut pembalap Spanyol itu, masalah yang menyebabkan pengabaian ini benar-benar baru pada Desmosedici dan merek tersebut telah meluncurkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak lagi dihadapi di masa mendatang. Ketika mesin rusak, semua merek akan khawatir, jelas Marquez pada Kamis ini di paddock Motegi. Hal yang sama terjadi di Honda. Di Ducati, mereka mencoba memahami apa yang terjadi, karena mereka pernah mengalami kerusakan mesin sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Itu tergantung pada mereka untuk mengambil tindakan atau tidak. Pada akhirnya, kami tetap sama, tim melakukan banyak pekerjaan pada motor yang mesinnya rusak. Masalah pada mesin menyebabkan kebakaran pada Honda dan Marquez menyayangkan penggunaan alat pemadam kebakaran yang tidak biasa, yang menurutnya menambah kerusakan. Anda harus memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat, atau yang memiliki teknologi terkini, di semua lintasan, jika tidak, kami akan menghancurkan sepeda motor, katanya pada hari Minggu, sambil mengkhawatirkan biaya besar perbaikan untuk Gresini, sebuah struktur independen yang tidak memiliki sarana tim resmi. Kamis ini, Marc Marquez menyayangkan pekerjaan besar karena alat pemadam kebakaran yang dilakukan timnya dalam beberapa hari terakhir, sehingga ia bisa kembali memiliki dua mesin akhir pekan ini di GP Jepang. Setelah sambutan pembalap Spanyol itu di Mandalika, Direktur Sirkuit Priyandi Satria mengatakan kepada Teres bahwa trek tersebut telah mematuhi peraturan FIM dan semua prosedur yang biasa telah diikuti. Penggunaan alat pemadam kebakaran dilakukan sesuai ketentuan. Tegasnya seraya menyebutkan telah menghubungi tim Gresini untuk menjelaskan perkembangan acara. Sementara itu, Maverick Vinales menunjukkan pola pikir positif sebelum menuju ke GP Jepang, yakin bahwa penurunan performa Aprilia bukanlah kesalahannya melainkan karena motornya sendiri. Posisi ke-6 GP Indonesia akhir pekan lalu, Maverick Vinales masih tersenyum saat kembali kepada Kamis ini di Jepang. Dia keluar dari acara yang dia anggap sebagai yang terbaik baginya dalam beberapa minggu. Bahkan memperkirakan bahwa podium akan mungkin terjadi jika dia tidak menemui dua bendera kuning pada waktu yang salah selama kualifikasi. Mendekati kepergiannya dari pabrikan Italia, calon pebalap Tech3 dan KTM itu menunjukkan ketenangannya meski mendapat hasil yang menurun dibandingkan awal musim saat ia berhasil meraih kemenangan. Faktanya, dia yakin untuk melakukan hal yang benar secara pribadi dan karena itu menghindari membiarkan dirinya dirusak oleh keraguan. Ketika Anda memahami bahwa itu adalah sesuatu yang mekanis, dan tidak terkait dengan Anda sebagai pembalap, maka tidak apa-apa, kepercayaan diri tetap utuh, jelasnya. Masalahnya adalah ketika, dalam situasi berbeda, Anda bisa mulai berkata pada diri sendiri, sayalah yang tidak cepat, tapi bukan itu masalahnya. Saya paham betul bahwa ini soal mekanis dan kami harus bekerja sama. Untuk kembali ke puncak, sebagai pembalap saya merasa siap, dengan potensi yang besar, saya siap meraih performa yang sangat baik. Terus terang, di Mandalika saya membalap dengan sangat baik, sangat lancar, mengendalikan ban dengan baik, memaksimalkan motor di setiap lap. Jadi dalam hal membalap, saya sangat senang dengan diri saya sendiri, tambah dia, percaya diri. Saya mengemudi lebih baik daripada di Austin, tempat saya menang. Setelah itu, kami tahu bahwa dari sudut pandang mekanis, kami berusaha untuk meningkatkannya, lanjut Vinales.